Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, para hadirin jemaah, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita untuk bertemu di hari ini, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini Allah permudah kita untuk bertemu di bulan Sya'ban ini. Dan sekarang sudah masuk tanggal berapa Sya'ban, Ibu? Sekarang sudah masuk sekitar tanggal 7 Sya'ban, betul? Udah lebih ya? Oh iya, benar. Dua seminggu lebih, udah hampir 2 minggu. 10 Sya'ban. 11 Sya'ban ya, Masya Allah. Berarti Ramadan berapa hari lagi, Bu? Ramadan sekitar 20 hari lagi. Bagi yang punya hutang Ramadan, ganti. Jangan sampai udah mau masuk Ramadan masih punya hutang. Maka hari ini kita akan berbicara tentang Sya'ban, terutama nanti yang berkaitan dengan pertengahan Sya'ban. Ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban itu bulan yang ada di antara Rajab dan Ramadan. Rajab itu bulan Muharram, bulan yang mulia. Ramadan juga bulan yang mulia. Di antara dua bulan ini ada bulan Sya'ban. Kenapa dikatakan Sya'ban? Karena asal kalimat dari sya'ab. Sya'ab itu berpencar. Jadi di zaman itu orang-orang di bulan Sya'ban ini biasanya mulai kekeringan air di sumur-sumur mereka, sehingga mereka mulai berpencar mencari air, yatasya'ab. Maka kalau sudah masuk bulan Sya'ban, itu kemungkinan sudah mulai panas. Hawa-hawa Ramadannya udah kerasa tuh. Begitu juga Ramadan. Ramadan itu dikatakan Ramadan artinya yarmad itu membakar. Berarti panas juga, yang panasnya membakar. Jadi kalau Sya'ban itu dikatakan bulan yang di sana banyak manusia atau orang mencari air setelah bulan Rajab. Apa yang sering dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ketika masuk bulan Sya'ban? Di dalam hadis Aisyah, Bukhari dan Muslim radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahru aktsar min Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu an,
tidak pernah Nabi Muhammad SAW puasa lebih banyak daripada puasa bulan Sya'ban. Jadi kalau bulan Sya'ban, Rasulullah SAW itu memperbanyak puasa. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Bahkan Rasulullah puasa 1 bulan Sya'ban semuanya. Dalam riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu an, kana yasumu illa qalil. Rasulullah SAW memperbanyak puasa kecuali sedikit nggak puasa. Jadi di sini, apakah Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban? Jawabannya iya. Berapa lama Rasulullah SAW puasa Sya'ban? Ada yang mengatakan Rasulullah berpuasa Sya'ban 1 bulan penuh, berdasarkan hadis Aisyah. Ada yang mengatakan tidak, Rasulullah nggak puasa 1 bulan penuh. Tapi Rasulullah SAW banyak berpuasa sampai orang menyangka dia puasa 1 bulan penuh. Dan ini pendapat yang benar. Karena dalam hadis riwayat Ibn Abbas dan yang lainnya, nggak pernah Rasulullah SAW berpuasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena Rasulullah SAW yasumu hatta naqul la yuftir. Dahulu Rasulullah SAW puasa di bulan Sya'ban sampai kami menyangka dia nggak pernah batal. Wa yuftir hatta naqula la yasum. Sampai dia juga batal, nggak puasa sehingga sampai kami menyangka dia tidak pernah puasa. Jadi hadis ini ingin menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa alasannya? Kenapa alasan Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Ada yang mengatakan pertama, Rasulullah SAW memperbanyak di bulan Sya'ban berpuasa karena di waktu itu istri-istri Rasulullah lagi pada bayar hutang puasa Ramadan. Maka Rasulullah SAW nemenin istrinya puasa. Karena Aisyah mengatakan, aku nggak sempat mengganti puasa Ramadanku kecuali di bulan Sya'ban. Jadi kalau kita, ibu-ibu yang punya hutang puasa Ramadan, di bulan Sya'ban wajib ganti. Bahkan sebagian ulama berpendapat kalau mengganti puasa Ramadan di bulan Sya'ban dan waktunya udah mepet, nggak wajib izin suami. Bukan puasanya nggak wajib, izin suaminya nggak wajib. Puasa sunnah izin suami wajib atau tidak, Ibu? Wajib. Tapi kalau udah Sya'ban untuk mengqadha Ramadan dan waktunya udah sedikit lagi selesai puasa bulan Sya'ban, maka sebagian ulama mengatakan nggak wajib. Karena yang wajib izin suami itu puasa sunnah. Kalau puasanya puasa wajib atau mengganti yang wajib di waktu yang sudah mepet, maka itu tidak perlu izin. Ini yang pertama. Alasan Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, kenapa? Nemenin istrinya yang kebetulan juga pada ganti puasa Ramadan. Pendapat yang kedua, Rasulullah SAW mengganti puasa di bulan Sya'ban atau Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Karena ini adalah qobliyah sebelum yang wajib. Puasa ada qobliyahnya dan ada ba'diyahnya. Sebagaimana sholat wajib ada qobliyah, ada ba'diyah. Apa fungsi ibadah qobliyah dan ba'diyah? Contoh, Bu, sholat zuhur. Sholat wajibnya 4 rakaat. Qobliyahnya berapa? 2, 4. Benar tidak? Ba'diyahnya berapa? 2. Boleh tambah lagi? 2, 4. Kenapa ada ibadah qobliyah dan ibadah ba'diyah? Karena agar pertama,
menyempurnakan kekurangan ibadah wajib. Bisa jadi sholat kita yang zuhur 4 rakaat masih banyak pikiran. Jadi kebanyak pikiran, sholatnya enggak khusyuk, ibadahnya atau pahalanya agak kurang. Agar kekurangan ini tertutupi, ada sholat ba'diyah dan qobliyah. Yang kedua, mengapa ada ibadah ba'diyah dan qobliyah? Karena agar mempersiapkan diri kita lebih sempurna di dalam yang wajib. Contoh gini, ini habis sibuk di rumah tangga, habis sibuk ngurus rumah umpamanya, habis sibuk masak, habis sibuk mengurus anak-anak, lagi sibuk-sibuknya tiba-tiba azan. Ibu langsung ambil wudhu, langsung sholat wajib. Itu biasanya pikiran belum terlalu tenang. Masih kepikiran tuh kerjaan-kerjaan yang tadi. Coba ibu kalau ketika mau masuk sholat wajibnya, jangan langsung wajib, sholat sunnah dulu. Itu pemanasan. Begitu masuk wajibnya nanti akan lebih tenang. Berarti fungsi daripada sholat qobliyah adalah menenangkan dan mempersiapkan agar sempurna ibadah wajib kita. Maka itu sangat disunahkan. Ibadah qobliyah itu sangat disunahkan. Rasulullah mengatakan, man shalla isna asyara raka'atan tatawu'an ghaira fariidhah banallahu lahu baitan fil jannah. Bayangin nih, barang siapa yang sholat 12 rakaat sunnah bukan sholat wajib, Allah bangunkan bagi dia rumah di surga. Rumahnya di surga ibu, bukan di dunia. Siapa itu? Yang sholat 12 rakaat sunnah bukan wajib. Itu sholat rawatib namanya. Kita kembali ke pembahasan kita. Kenapa Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Karena itu qobliyah Ramadan. Jadi Rasulullah SAW mempersiapkan dirinya agar nanti di Ramadan sempurna. Kalau ba'diyah Ramadan puasa apa ibu? Syawal. Puasa Syawal keutamaannya besar tidak? Yang puasa Syawal 6 hari ditambah dengan Ramadan bagaikan puasa 1 tahun penuh. Nggak berhenti setahun penuh puasa. Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban itu mempersiapkan diri sebelum Ramadan. Maka kata para ulama menjelaskan, Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyirami, Ramadan bulan memetik dan panen. Barang siapa yang enggak pernah menanam di Rajabnya, tidak pernah menyiram di Sya'bannya, dia tidak akan panen di Ramadannya. Panen pahala maksudnya. Jadi kalau kita masuk Ramadan, begitu Ramadan tanpa pemanasan, langsung sholat malam, langsung puasa, langsung baca Quran, langsung dibanyakin semuanya. Kemungkinan 10 hari aja udah lemes. Hari ke-11 udah mulai tarawehnya entar. Bukan enggak, entar. Kapan? Nanti kalau mau bangun sahur. Ternyata ketika mau sahur udah enggak sempet. Gak sempat sholat, akhirnya tarawehnya ketinggalan. Baca Quran juga begitu, siang. Tapi kalau udah dari Sya'ban dipersiapkan, dilatih, puasa dilatih, baca Quran dilatih, sholat malam dilatih, perlahan demi perlahan puasanya ditambah. Ramadan itu dia sudah bisa melakukan ibadah lebih sempurna. Seperti orang yang mau lari maraton, lari jarak jauh. Nggak bisa tiba-tiba lari kenceng. Kalau dia tiba-tiba lari kenceng, itu akan cepat capek. Ngos-ngosan nggak sampai tujuan. Tapi kalau dari awal pelan, tapi dia terus lari perlahan. Dia pakai pemanasan. Dia kendorkan otot dulu. Setelah itu dia ambil napas. Sambil berjalan, sambil lari pelan. Lama-kelamaan dia akan bisa lari jauh dan panjang. Itulah kenapa Sya'ban Rasulullah SAW berpuasa. Ini sebab yang kedua kata para ulama. Kalau sebab yang pertama tadi karena menemani istri-istrinya yang sedang membayar Ramadan. Sebab kedua kata para ulama, Rasulullah SAW
ingin mempersiapkan amal dan ingin melakukan amalan qobliyah sebelum datang amalan wajib. Dari ini pula, maka para ulama berpendapat, ini pendapat para ulama, kalau di bulan Sya'ban itu kita boleh melakukan ibadah-ibadah yang akan kita perbanyak di bulan Ramadan. Rasulullah SAW memang Rasulullah SAW ketika di Sya'ban banyak puasa. Bukan berarti hanya puasa. Boleh juga kita ketika ketika bulan Sya'ban banyak baca Quran. Jadi dari sekarang itu dibaca sedikit demi sedikit. Jadi nanti begitu masuk Ramadan, targetnya saya mau khatam 2 kali. Berarti kalau khatam 2 kali, 2 minggu 1 khatam. 1 khatam 30 juz. 2 minggu 15 hari. Ya tidak? Berarti untuk 15 hari bisa selesai 30 juz. Berarti 1 hari berapa juz, Ibu? 2 juz. Tapi kalau mau khatamnya sehari 1 juz, sebulan 1 juz, berarti 1 hari 1 juz. Kalau mau khatamnya 1 hari, kalau mau khatamnya 1 bulan 1 kali. Imam Syafi'i khatam Quran di Ramadan dia 2 kali, tapi sehari. Sehari 2 kali khatam. Mungkin kita sekarang nanya, Ustadz kalau sehari 2 kali khatam kerjaannya ngapain Ustadz? Dia sambil jalan bisa baca Quran, sambil duduk bisa baca Quran, sambil baring bisa baca Quran. Mungkin gak baca Qurannya cuma masuk kamar mandi aja. Sambil jalan Quran di dada, dia baca terus hafid Quran. Sambil duduk dia bisa hafal Quran. Sambil pekerjaan-pekerjaan yang bisa dia kerjakan, dia tetap bisa hafal Quran. Mungkin berhenti baca Qurannya ketika di kamar mandi saja. Jadi kalau dikatakan dia 2 kali khatam dalam sehari, itu mungkin. Itu mungkin. Karena orang-orang yang mengkhatami Quran yang pernah saya lihat itu kalau duduk ba'da subuh sampai syuruk, dia betul-betul setoran hafalan dari hafalan yang enggak baca itu bisa sampai 5 juz. Dari ba'da subuh sampai syuruk mungkin sekitar 1 jam atau 1 jam 15 menit. Itu bisa sampai hampir 5 juz dia selesai. Maka kalau dikatakan Imam Syafi'i kalau di Ramadan 2 kali khatam itu sangat mungkin. Ya, kita kembali lagi. Kenapa Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Karena ini pelatihan awal sebelum masuk bulan Ramadan. Berarti bagi kita harus kita latih diri kita untuk masuk puasa di bulan Ramadan. Sayang jika Ramadan kita nggak kita manfaatkan. Hidup itu yang paling berharga adalah umur. Umur itu tempat kita beramal. Dan amal yang paling baik itu pada bulan Ramadan. Jadi kalau seandainya Ibu, seandainya kita seorang petani. Kita petani yang akan nanam modal untuk pertanian kita. Beli bibit, beli pupuk, tenaga kita tanam di situ. Ketika kita beli bibit dan akan menanam bibit ini, kira-kira kapan kita akan menanamnya? Pasti kita akan lihat waktu yang tepat, ya tidak? Ya enggak? Enggak mungkin lagi musim kering, enggak ada hujan, kita tanam padi. Percuma. Habis-habisin uang, capek-capekin tenaga, bahkan sia-sia, nggak bakalan panen. Kapan kita akan memaksimalkan mungkin pupuknya, memaksimalkan mungkin bibitnya, memaksimalkan tenaganya, memaksimalkan usahanya? Kapan? Ketika musim penghujan umpamanya. Lah orang yang sedang panen dan orang yang sedang menanam untuk akhirat, nih loh Ramadan. Ini adalah bulan kita menanam dan kembali kepada Allah.
Bulan yang dimana di dalamnya ada lebih baik pada 1000 bulan. Dan Allah pertemukan kita dengan bulan ini rahmat dan kebaikan Allah kepada kita. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, salawatul khamsah, wal jum'ah ila jum'ah, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratul lima bainahunna idajtunibatil kabair. Kata Rasulullah SAW, di antara Ramadan ke Ramadan berikut, di antara salat 5 waktu, di antara Ramadan ke Ramadan berikutnya, di antara Jumat ke Jumat berikutnya, mukaffiratul lima bainahunna idajtunibatil kabair, akan menggugurkan dosa kalau kita menjauhi dosa-dosa besar. Artinya dengan bertemu Ramadan dosa kita diampuni. Kalau kita sambut Ramadan dengan benar. Dan kita sangat butuh dengan ampunan Allah. Sebagaimana orang-orang dunia, dia tamak dengan dunianya. Dia ingin kumpulkan dunianya. Dia ingin mulia di dunianya. Silahkan, itu dunia mereka. Orang mukmin, mereka akan tamak kedudukan di hadapan Allah. Ingin mendapatkan ampunan Allah. Ingin mendapatkan surga Allah, ingin mendapatkan keabadian, kenikmatan yang enggak ada letih, yang enggak ada capek, yang enggak ada sakit, yang enggak ada sedih. Tempat bahagia. Khalidina fiha. Di mana itu, Bu? Surga Allah. Lah, ini bulan Ramadan, bulan yang kesempatan kita untuk dapatkan itu. Kalau orang-orang yang sudah meninggal itu, Ibu, kan dia dalam Quran kan kita sering dengar orang yang meninggal itu bilang apa? Qala rabbir ji'uni. Ya Allah, qala rabbir ji'uni. Ya Allah, balikin aku ke dunia. Dia minta balik ke dunia ngapain, Ibu? Mau ketemu istri? Enggak, lupa sama istrinya, Bu. Udah lupa sama istrinya. Mau ketemu anak? Enggak. Untuk apa mereka minta kembali ke dunia? Amal soleh. Lah kalau dikasih sama Allah, kamu boleh deh kembali ke dunia buat beramal soleh. Kapan ya Allah? Cuman sebulan. Seumpamanya boleh nih, kita andai-andai nih. Pasti dia pilih bulan apa, Ibu? Ramadan. Kalau dikasih enggak boleh sebulan, boleh cuman sehari. Apa, Ibu? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dia pasti mau beramal yang satu malamnya bagaikan 1000 bulan, 83 tahun. Adanya pada bulan Ramadan. Lah kita yang dikasih ketemu bulan Ramadan biasa aja. Ya subhanallah. Ya Allah, nas'alallah as-salama wal afiyah. Kita mohon kepada Allah, ya Allah berikan kami kekuatan ibadah pada bulan Ramadan. Ya. Jadi kemarin-kemarin sebenarnya ketika Ramadan ada, bulan-bulan Ramadannya ada pada corona, ada hikmah baiknya. Tapi ada juga mungkin keterbatasan. Hikmah baiknya apa? Nggak bisa ke Tanah Abang, nggak sibuk. Di rumah, nggak bisa kemana-mana. Duit aman. Nggak sibuk kemana-mana. Mau kemana-mana takut. Takut corona, takut kena penyakit, akhirnya di rumah aja. Tapi begitu di rumah aja ternyata cuma hidupin AC di atas kasur pakai bantal. Iktikaf di kamar. Ya subhanallah. Sayang. Ya. Kalau umur kita dikasih ketemu Ramadan 20 tahun lagi. Belum tentu dikasih 20 tahun lagi. Jangankan 20 tahun lagi. Ramadan besok nih yang 20 hari lagi, siapa yang bisa jamin kita ketemu? Gak ada yang bisa jamin. Apalagi Ramadan setelahnya. Maka manfaatkan Ramadan kita sebelum tidak ada kesempatan ketemu Ramadan lagi. Maka itu ketika dalam hadis Rasulullah SAW, ketika itu tiba-tiba mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat di belakang Rasulullah SAW dengar, ya Rasulullah, kenapa kau bilang amin, amin, amin ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, aku tadi mendengar Jibril berdoa dan Jibril memerintahkan aku untuk mengucapkan amin. Apa perintah Jibril salah satunya? Celakalah mereka yang ketemu Ramadan, kemudian Ramadan berlalu,
tetapi dosa mereka tidak diampuni. Katakan amin ya Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan amin. Celaka mereka yang ketemu Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Mengapa bisa begitu? Mengapa bisa didoakan celaka mereka yang ketemu Ramadan tapi nggak diampuni dosanya? Kenapa? Karena di setiap Ramadan, di siangnya, di malamnya, ketemu Ramadannya ada penggugur dosa. Kalau sampai dia nggak digugurin dosanya, berarti apa yang dia lakukan di Ramadan? Coba, sholat malamnya penggugur dosa. Puasa siang harinya penggugur dosa. Sahurnya doa penggugur dosa. Memberikan makan dan sedekah pada orang penggugur dosa. Bertemu Ramadannya, cuman bertemu dan dia nyambut Ramadan dengan keimanan kepada Allah, menggugur dosa. Betapa banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan menggugurkan dosa di bulan Ramadan, tapi kalau ada orang ketemu Ramadan dosanya nggak kegugur, nggak digugurkan, kita tanya berarti ngapain aja selama Ramadan? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Rasulullah mengatakan barang siapa yang puasa bulan Ramadan beriman kepada Allah dan berharap pahala Allah, Allah gugurkan dosanya. Puasa menggugurkan dosa. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan, Allah gugurkan dosanya. Siang ada gugur dosa, malam ada gugur dosa. Man qama Ramadan Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan salat pada malam Lailatul Qadar, Allah akan gugurkan dosanya. Man Ramadan ila Ramadan mukaffiratul lima bainahunna. Ketemu Ramadan dari Ramadan berikutnya menggugurkan dosa. Betapa banyak pintu-pintu penggugur dosa di bulan Ramadan. Sementara dosa kita pun banyak. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata' tawwabun. Kata Rasulullah SAW, seluruh bani Adam itu bersalah dan sebaik-baik orang bersalah itu orang yang bertobat. Ya bani Adam, kullukum tukhti'una bil laili wan nahar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, wahai bani Adam, semua kalian salah siang dan malam. Semua kita, Bu. Saya, kita, apalagi kita di zaman ini. Banyak salah-salah kita. Kalau ada orang menyangka dirinya gak punya salah, gak punya dosa, itu awal dari dosa. Karena merasa dirinya suci. Gak ada kita yang suci. Semua kita bersalah, tapi kadar salahnya beraneka ragam. Lah Ramadan ini dikatakan, maka para ulama sebagian, Ramadan ini dikatakan Ramadan itu artinya membakar. Ada yang mengartikan membakar suasananya panas. Ada yang mengartikan bukan, Ramadan itu membakar dosa. Yarmadul, terbakar dosa-dosanya. Maka bagi kita, sebelum masuk Ramadan, yang pertama dipersiapkan ini ibadah di bulan Sya'ban. Diperbanyak ibadah agar Ramadan kita sempurna. Agar Ramadan kita baik. Ya. Sampai mana tadi kita Sya'bannya? Kenapa Rasulullah SAW puasa Sya'ban? Yang pertama karena Rasulullah mengikuti istri, menemani istri. Yang kedua, mempersiapkan diri sebelum datang Ramadan. Maka kita harus mempersiapkan diri sebelum datang Ramadan. Ramadan bulan yang mulia, penggugur dosa, pengangkat derajat, bulan yang dicintai Allah. Maka orang-orang yang mencintai Allah dan berharap pahala dari Allah, dia akan maksimalkan di bulan ini. Penjarakan diri kita dari kelalaian, penjarakan diri kita dari kemalasan, penjarakan diri kita dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Paksa diri dalam ketaatan. Sebulan aja. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa Rasulullah SAW puasa di bulan Sya'ban? Di dalam hadis. Dalam hadis Usamah bin Zaid. Siapa yang tahu Usamah bin Zaid ini siapa? Hah? Kenapa, Bu?
Anak angkat anaknya anak angkat Rasulullah SAW. Bapak dia namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini dulu namanya Zaid bin Muhammad. Sebelum datang turun ayat yang melarang, jangan kau panggil dia dengan nama itu, panggillah dia dengan nama bapak-bapak mereka. Jadi Rasulullah pernah ngangkat anak namanya Zaid. Si Zaid ini saking Rasulullah cinta, dia dikatakan Zaid bin Muhammad. Jadi ini etika juga nih, ngadopsi anak ada etikanya dalam Islam. Sampai turun Al-Quran, jangan kau panggillah dia dengan nama bapak-bapak mereka. Semenjak itu dirubah Zaid bin Harithah. Nah, ini cucunya, ini anaknya. Berarti ini seolah-olah cucu Rasulullah. Dan Rasulullah betul-betul mencintai dia. Sampai Rasulullah SAW saking cintanya kepada dia, kepada Zaid bin Harithah, Rasulullah SAW itu menikahkan dia dengan sepupunya Rasulullah. Sepupunya Rasulullah SAW itu dinikahkan kepada Zaid bin Harithah. Padahal ketika itu sepupunya Rasulullah kan Rasulullah keturunannya Abdul Muttalib. Di bangsa Arab ketika itu orang mulia, punya kedudukan. Lalu sepupunya ini terkenal dengan kecantikannya. Dinikahkan dengan Zaid yang ketika itu bekas budak. Dan sebagian riwayat mengkisahkan fisiknya nggak bagus-bagus amat. Ini pertama nih, sepupunya Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah aku nggak mau nikah sama dia. Tapi karena Rasul cinta sama Zaid, dia mau memberikan kepada Zaid ini pasangan yang terbaik. Mau nggak mau akhirnya sepupunya Rasulullah ini karena patuhnya ke Rasulullah, ya sudah nikahku dengan dia. Begitu nikah, dalam pernikahan ini ternyata memang dasarnya dia itu karena patuh sama Rasulullah saja. Di dalam pernikahannya lama-kelamaan mulai dia merasa berat untuk bersama Zaid. Pertama dari sisi tadi nasab, yang kedua mungkin juga dari sisi fisik dia nggak terlalu suka dengan Zaid. Sampai akhirnya dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah aku mau cerai sama Zaid. Aku mau cerai sama Zaid, kata Rasulullah bilang jangan. Kau tetap pegang Zaid, jangan kau cerai dengan dia. Sampai dia bilang, ya Rasulullah, ini perintah dari Allah ataukah ini dari kamu? Artinya apa? Kalau ini memang dari Allah, aku siap udah. Walaupun aku gak suka, aku udah jalanin hidup ini. Rasulullah SAW ketika itu diam. Tapi dia tetap merasa bahwasannya ya sudahlah, ini perintah dari Rasulullah SAW. Akhirnya cerai. Cerai nih. Ya, nggak berhenti sampai sini nih ceritanya. Habis cerai, Allah perintahkan Rasulullah menikah dengan sepupunya ini. Di zaman itu, ini sedikit selingan saja Bu. Di zaman itu, aib, jelek, masa Zaid kan anak kamu. Itu kan bekas istri anakmu. Masa kau nikahkan bekas istri anakmu? Aib di tengah orang Arab. Jadi pembicaraan. Tapi Allah jadikan itu hukum. Anak adopsi tetap bukan anak kandung. Boleh menikahkannya. Maka akhirnya Rasul menikah dengan dia. Ya, itu sedikit kisahnya. Tapi di sini Zaid bin Harithah atau Usama bin Zaid radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, aku enggak pernah melihat engkau puasa sebulan dari puasa-puasa yang lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Dia tanya ini sekarang, kenapa kok Sya'ban banyak puasanya ya Rasulullah? Itu bahasa yang lebih bebas lagi. Aku enggak pernah melihat kamu puasa sebulan sebagaimana puasamu di bulan Sya'ban. Apa jawaban Rasulullah? Dzalika syahrun. Itu adalah bulan. Yakfalun nasu anhu. Banyak manusia lalai di bulan ini. Baina Rajab wa Ramadan. Ini poin pertama. Alasan Rasulullah SAW banyak puasa di Sya'ban karena banyak manusia lalai di bulan ini. Loh, kenapa banyak lalai Ustaz? Perhatikan, sebelum bulan Sya'ban ada bulan Rajab. Banyak gak orang Rajaban nih Bu? Rajaban banyak. Orang Rajaban itu bulan Muharram. Bulan Muharram, bulan yang salah satu Allah muliakan dengan diharamkannya berperang. Setelah Sya'ban ada bulan apa? Ramadan.
Jadi Sya'ban ini di tengah-tengah di antara 2 bulan yang dimuliakan, Rajab dan Ramadan. Sampai banyak orang lalai menganggap Sya'ban enggak utama. Maka Rasulullah mengatakan di bulan ini banyak manusia lalai. Artinya apa? Aku enggak mau lalai di bulan ini. Nah kenapa? Kenapa Rasulullah SAW itu beribadah dan memberikan anjuran kita beribadah di tempat, di waktu, di saat manusia lalai. Bahkan kalau kita beribadah kepada Allah di tempat atau di waktu dan keadaan manusia lalai, itu ibadahnya bisa lebih afdol. Contoh, ya, ketika Rasulullah mengatakan sabaqal munfaridun. Orang-orang yang munfaridun, al-mu'tazilun itu akan lebih dahulu masuk, dia akan lebih dahulu terdepan dalam kebaikan. Maka ditanya, ya Rasulullah, siapa al-munfaridun? Adz-dzakirinallah katsira wadz-dzakirat. Orang yang banyak zikir kepada Allah dan perempuan yang banyak zikir kepada Allah. Kenapa zikir itu termasuk ibadah yang mulia? Karena bisa jadi zikir itu ibadah yang tersembunyi, yang banyak manusia lalai di situ. Contoh lagi, Bu. Kenapa sholat malam itu afdol? Karena kebanyakan manusia tidur. Maka ibadah qiyamul lail itu kenapa afdol? Karena di saat manusia lalai dia tetap ingat Allah. Maka ibadah di tengah-tengah manusia lalai itu utamanya besar. Kenapa besar? Yang pertama, ibadah ketika manusia kebanyakannya lengah itu lebih banyak dan lebih bisa menjaga keikhlasan. Ketika orang semuanya nggak tahu, dalam keadaan lengah, dalam keadaan lalai, dalam keadaan tidur, dia ibadah. Dia lebih bisa menjaga keikhlasan. Yang kedua, orang yang ibadah di tengah-tengah manusia yang lalai atau di waktu yang lalai, dalam keadaan manusia lalai, itu dapat menolak bala. Karena kalau semua manusia lalai, semua manusia maksiat, nggak ada yang ibadah kepada Allah, itu sebab terbesar datangnya azab Allah. Maka jika ada orang yang bersembunyi ibadah kepada Allah di dalam kelalaian manusia, sebab Allah tahan hukuman dan azabnya. Yang ketiga, kenapa Allah mencintai orang-orang yang tetap ingat Allah dalam keadaan manusia lalai kepada Allah? Karena di situ membuktikan hatinya, cintanya terus terkait dengan Allah. Seperti orang jatuh cinta dalam keadaan bagaimanapun gak pernah melupakan yang dia cintai. Begitulah orang yang dengan Allahnya. Jadi ingat Allah bukan hanya di kajian. Nanti sampai rumah udah lupa lagi sama Allah. Jangan. Apalagi kalau udah di mana nih, Bu, biasa tempat-tempat yang banyak lupa sama Allah? Lagi arisan, Ustaz. Oh, lagi arisan lupa sama Allah, Ustaz. Ngomongin orang kanan kiri semua kena ketawa cekakak cekikik. Udah nggak tahu lagi etika dan adab. Diliatin orang cuek aja. Yang penting senang-senang, Ustaz. Kalau di saat itu ingat Allah, afdol dibanding ingat Allahnya di masjid. Ingat Allah di masjid utama tidak? Iya, kita nggak mengatakan nggak utama, itu baik. Tapi terkadang bisa jadi ingat Allah di pasar lebih utama karena banyak orang lalai di situ. Ini saya mau bacakan sebuah hadis. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang masuk ke dalam pasar, baik pasar tradisional atau pasar modern, yang penting namanya pasar. Lalu dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulang lagi nih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca kalau mau masuk mall. Apa kata Rasulullah pahalanya? Kata balau alaf hasanah. Akan ditulis bagi dia
1000 kebaikan. 1000 nolnya berapa Ibu? Kalau dibilang 1000 sama 1000 berarti nolnya berapa? Nolnya 6 berarti berapa? Orang yang baca ini dicatat 1.000.000 kebaikan. Lalu kata Rasulullah, berhenti nih hadisnya. Maha anhu alaf sayi'ah. Dihapus bagi dia 1.000.000 kejelekan. Belum berhenti hadisnya. Rafa'alahu, diangkat derajatnya 1.000.000 derajat. Padahal kita banyak baca ya hayyul ya qayyum atau la haula wala quwata illa banyak, tapi kalau bacanya di pasar dicatat 1.000.000 kebaikan, dihapuskan 1.000.000 dosa dan kesalahan, diangkat 1.000.000 derajat. Jangan gara-gara baca ini sering-sering ke pasar nanti. Ustaz, saya mau ke pasar, ngapain? Ngamalin doa ini doang Ustaz, habis itu pulang lagi. Ya. Ini kalau ada kebutuhan saja Ibu, jangan lupa ke pasar juga doa. Ustaz, jangankan doa, catatan aja lupa Ustaz, ya subhanallah. Ya. Ini dalil kita bahwasannya kalau di satu tempat yang di sana banyak manusia lalai tapi kita tetap zikir kepada Allah, itu utama. Lagi kumpul teman-teman, arisan, kumpul keluarga, silahkan tafadhol, nggak masalah. Kerabat, silaturahmi. Tapi jangan lupa tetap zikir kepada Allah. Agar hati kita ini tetap hidup. Alaqah, keterkaitan dengan Allah jangan pernah putus. Tetap hangat hati mengingat Allah. Nah, Rasulullah SAW itu puasa di bulan Sya'ban karena Rasulullah katakan di bulan Sya'ban banyak orang lalai dan aku ingin puasa di tengah atau di dalam keadaan orang-orang yang lalai. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan al-ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Ibadah di zaman fitnah itu bagaikan orang yang hijrah kepadaku. Hijrah ibadah di zaman fitnah itu bagaimana? Dia bisa baik, dia bisa soleh di tengah-tengah semakin banyak orang yang ganggu dia. Tapi dia tetap bisa baik, bisa tetap istiqomah. Itu keutamaannya seperti orang hijrah di jalan Allah. Penghafal Quran, di tengah-tengah penghafal Quran, di tengah-tengah pondok pesantren, baik tidak Ibu? Tapi kalau kita mau tanya, wajar atau enggak wajar? Wajarlah, masa di tengah pondok pesantren penghafal Quran saya tidur-tiduran doang Ustaz. Tapi kalau dia bisa soleh, baik di tengah-tengah orang yang rusak. Luar biasa enggak? Ini yang dikatakan al-ibadatu fil waqtil haraj kal hijrati ilayya. Ibadah di waktu yang fitnah itu seperti hijrah kepadaku. Kadang mungkin kita kalau lagi di masjid begini ketemu teman-teman mungkin merasa biasa, gak masalah. Tapi ternyata kalau kita pergi kebanyakan orang, itu kebanyakannya lupa sama Allah. Kebanyakannya orang yang megang agama ini dikucilkan, diasingkan, dianggap aneh. Apalagi zaman sekarang Ibu ada istilah. Orang yang betul-betul pegang agama dan cinta kepada agama, ucapannya, dari perkataan, dari perbuatannya selalu menampakkan kepada agama Islam, dikatakan mabuk agama. Candu agama. Seolah-olah agama ini, orang mabuk itu jelek atau bagus sih? Jelek. Jadi ingin memberikan label gak bagus sama orang yang senang sama agama. Ini orang-orang seperti ini sebenarnya ingin menjauhkan manusia dari agama Allah. Maksud kita adalah Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban karena banyak manusia lalai. Lah kita juga hidup di tengah-tengah yang kebanyakan manusia lupa sama Allah. Kalau kita bisa istiqomah dalam keadaan kayak begini, ini bisa jadi afdol. Maka Rasulullah pernah mengatakan, aku rindu dengan teman-temanku. Ya Rasulullah, bukankah kami teman-temanmu? Kata para sahabat, kalian itu ikhwani. Kalian itu ikhwani. Lalu siapa ya Rasulullah yang kau masuk dengan teman-temanmu? Mereka yang tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka beriman kepadaku.
Kita nggak pernah lihat keluar dari tangan Rasulullah SAW air. Kita nggak pernah lihat Rasulullah SAW belah bulan. Kita nggak pernah melihat akhlak Rasulullah, suaranya Rasulullah, kelembutan Rasulullah. Tapi kita beriman kepada dia. Ini keutamaan besar. Kita nggak pernah lihat, nggak pernah dengar, tapi kita percaya. Orang yang lihat Rasulullah belah bulan, tangan Rasulullah keluar air, akhlak Rasulullah yang luar biasa. Dia lihat dan dia dengar Rasulullah, dia nggak beriman. Kelewatan nggak? Kelewatan. Orang yang nggak pernah lihat, nggak pernah dengar, tapi beriman dengan Rasulullah, kata Rasul, kal khomsin. Orang seperti ini pahalanya seperti 50 orang. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, 50 orang dari golongan mereka kah atau 50 orang dari golongan kami? Maka Rasul mengatakan, bal antum, bahkan mereka seperti 50 orang dari golongan kalian. Ini orang siapa? Yang ibadah, istiqomah, taat kepada Allah di tengah-tengah agama ini diasingkan. Dia tetap beriman kepada Rasulullah. Dia tetap percaya sama Rasulullah. Dia tetap pegang teguh agama ini walaupun berat. Walaupun dia belum pernah dengar ucapan Rasulullah dengan suara Rasulullah. Dia belum pernah lihat bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan mukjizatnya. Tapi bisa beriman, ini keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban karena di bulan itu banyak orang lalai. Kalau kita ibadah kepada Allah di tengah-tengah orang lalai, keutamaannya berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Begitu juga kalau kita memegang teguh agama ini, tetap istiqomah, berjuang untuk tetap di atas kebaikan. Walaupun manusia tidak suka, itu ibadahnya beda. Al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan ibadah di waktu manusia atau ibadah di zaman fitnah bagaikan hijrah kepadaku. Kita tadi mulai jam berapa Ibu? 1:15 ya Bu? Ternyata udah 45 menit ini, kita cepetin. Ini yang ketiga. Yang keempat, kenapa Rasulullah SAW sering puasa di bulan Sya'ban? Masih dalam hadits Usamah tadi. Kata Rasulullah SAW dalam hadits Usamah tadi, kata Rasulullah SAW, wa huwa syahrun turfa'u fihil amal. Di bulan Sya'ban itu amal diangkat kepada Allah. Wa uhibbu, dan aku sangat suka, an yurfa amali wa ana sha'im. Aku sangat suka dan ingin amalanku diangkat kepada Allah dan aku berpuasa. Ini alasan yang keempat. Kenapa Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Karena dia mau dilaporkan catatannya dalam keadaan dia puasa. Karena kata para ulama, dicatat dan dinaikkannya amal kepada Allah itu ada harian, ada mingguan, ada bulanan. Amalan dicatat yang berupa amalan harian itu diangkat pada jam berapa Bu amalan kita diangkat? Subuh sama asar. Itu amalan harian. Maka kalau subuh kita sholat, asar kita sholat, Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana kau dapati hambaku? Aku mendapati dan meninggalkan mereka dalam keadaan sholat ya Allah. Dilaporkan. Kalau amalan mingguan, Masya Allah, hari Kamis malam Jumat. Kamis akhir masuk malam Jumat, amalan diangkat. Kalau bulanan, bulan Sya'ban, ini hadis yang barusan kita baca. Bulan Sya'ban amalan diangkat kepada Allah, dilaporkan, nih amalan tahunnya. Nanti masuk Ramadan, dicatat lagi semuanya, yang baru. Maka Rasulullah SAW ingin dia ketika puasa Ramadan, atau ketika Sya'ban memperbanyak puasa, karena dengan puasa di bulan Sya'ban akan diangkat amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Innallaha azza wa jalla la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam, yakhfad wal qist yarfa' wa yurfa' ilai amalu lail qabla amalu nahar. Allah itu tidak tidur dan tidak pantas bagi dia tidur. Dia merendahkan, dia mengangkat, dia yang memuliakan.
dan dia diangkat kepadanya amalan malam sebelum datangnya siang, amalan siang sebelum datangnya malam. Dan hijabnya adalah nur. Walau kasyafah la haraqat subahatu wajh. Ini menunjukkan bahwasannya amalan itu diangkat kepada Allah di bulan Sya'ban. Ini 4 alasan kenapa Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Amalan apa lagi setelah itu? Ada juga amalan dikatakan amalan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban artinya pertengahan bulan Sya'ban. Ada amalan enggak pertengahan bulan Sya'ban, Ibu? Ada tidak? Ada. Mari kita bahas. Di dalam hadis riwayat Tabrani disahihkan Syekh Albani, Rasulullah mengatakan, yattali'ullah azza wa jalla ala khalqi lailatan nisfu minasya'ban. Allah memperhatikan makhluk dan hamba-hambanya di malam pertengahan nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqi. Allah akan ampuni seluruh makhluknya. Kecuali 2 kelompok. Yang pertama, musyrikin. Yang kedua, musyahin. Orang yang musuhan. Musyahin itu punya dendam, punya musuh, enggak suka, benci sama orang, itu musyahin. Hadis ini hadis yang sahih. Dalam riwayat yang lain, yattali'ullah ala ibadihi laila nisfu minasya'ban. Allah memperhatikan hamba-hambanya pada malam pertengahan Sya'ban. Yattali' itu bukan hanya melihat, memantau. Hamba-hambanya dipantau pada malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Fayaghfiru lil mu'min. Allah akan ampuni orang beriman. Fayumahhilul kafir. Allah biarkan orang-orang kafir. Wa yada' ahlul haqqat bihaqdihim hatta yada'u. Dan Allah meninggalkan orang-orang yang pendengki sampai dia meninggalkan kedengkiannya. Jadi akan diampuni kecuali 2 kelompok ini. Yang pertama musyrik, yang kedua orang yang musyahin. Musyahin itu bisa dengki, bisa hasad, bisa benci. Nah, ini musyahin. Yang intinya di hatinya itu ada ketidaksukaan dengan orang beriman. Permusuhan dengan orang beriman itu. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, yanzilu rabbuna tabarak wa ta'ala ila sama'id dunya lailatun nisfu minasya'ban. Allah turun ke langit dunia ketika setengah atau pertengahan malam bulan Sya'ban. Fayaghfiru li ahlil ard. Allah akan mengampuni kepada penduduk bumi. Illa musyrik au musyahin. Maka semua akan diampuni kecuali musyrik, orang yang menyekutukan Allah, dan orang yang ada saling bermusuhan. Maka kalau masuk bulan Sya'ban, jangan ada di hati kita kebencian. Kalau masuk bulan Sya'ban, pertengahan Sya'ban, jangan ada di hati kita kesyirikan. Jangan ada kedendaman. Jangan ada iri, jangan ada hasad. Bersihkan hati dari segala bentuk yang menghalangi kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hadis yang sahih tentang nisfu Sya'ban. Jadi nisfu Sya'ban, hadis yang sahih cuman hadis ini yang semakna dengan ini. Maka itu Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwasannya dia menganggap bagi orang-orang yang di malam itu banyak berdoa kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah, maka itu dianjurkan. Artinya di malam itu banyak doa sama Allah, di malam nisfu Sya'ban, itu berkata Imam Syafi'i itu dianjurkan. Jadi kalau kita masuk nisfu Sya'ban boleh saja banyak-banyak berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni, ya. Wa kaifa yunkir hana'am min haitsu an-nasu ala yaktsiru min ad-du'a fiha wal haditsu sahih liman qala bidzalika salaf wa Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i berkata seperti itu, boleh banyak berdoa kata ketika malam nisfu Sya'ban. Tetapi ada hadis yang tersebar tentang nisfu Sya'ban. Jika malam sudah pertengahan bulan Sya'ban, maka bangunlah di malamnya dan puasalah di siangnya.
perintah khusus sholat malam nisfu Sya'ban atau perintah khusus puasa siang hari nisfu Sya'ban. Ini hadisnya dhaif, lemah. Rasulullah nggak pernah perintahkan. Tapi kalau dia mau puasa juga, saya mau puasa juga Ustaz, kebetulan saya mau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Boleh tidak? Boleh. Kebetulan dia juga memperbanyak sholat di bulan Sya'ban. Pas kebetulan pertengahan malam, dia sholat juga. Boleh tidak? Kalau dia meyakini harus sholat di pertengahan nisfu Sya'ban, benar apa salah? Salah. Jadi jangan kita bilang gak ada hadisnya, oh berarti nisfu Sya'ban tidur Ustaz. Enggak juga. Kalau memang udah biasa ibadah, biasa sholat, biasa puasa, puasa saja sebagaimana mestinya. Banyak doa silahkan. Dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, ya Ali, man shalla lailatan nisfi Sya'ban mi'a raka'atan. Wahai Ali, barang siapa yang sholat di pertengahan bulan Sya'ban, sholatnya berapa? Mi'ah rakaat. 100 rakaat. Ada yang ngerjain kan Ibu? Hah? Ada Ibu, di sebagian daerah ada yang ngerjain. Sholat nisfu Sya'ban 100 rakaat, tapi nggak tahu gimana cepatnya. Orang 23 rakaat aja cepatnya luar biasa, cuma 23, seperempatnya. Ini 100 rakaat. Lalu katanya apa? Wa bi alfin qul huwallahu ahad, dan 1000 kali baca qul huwallahu ahad. Jadi setiap satu rakaat baca qulhunya berapa? 10 kali. Ya enggak? Setiap rakaat baca qulhu 10 kali, Al-Fatihah qulhu 10 kali. Maka kata dia, Allah akan menunaikan segala permohonannya di malam itu. Tapi hadis ini hadisnya hoax, bohong. Bukan hadis Rasulullah SAW. Bukan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah nggak pernah mengatakan itu. Dan kalau kita lihat ke dalam hadis-hadis Rasulullah, nggak ada hadis yang pernah membebani ibadah seberat ini. Rata-rata ibadah Rasulullah itu ringan tapi sering. 100 rakaat siapa yang mampu Ibu? 1000 kali baca qulhu. Allah itu maha pengasih, maha pemurah. Ya tidak? Kita bangun malam nisfu Sya'ban minta doa, nggak pakai sholat 1000 rakaat, Allah ampuni. Nggak pakai 1000 rakaat. Loh kalau saya mau pakai 1000 rakaat ngapain Ustaz? Mau pakai 100 rakaat gimana Ustaz? Ya nggak usah. Kalau tadi sholatnya seperti biasa, nisfu Sya'ban saya bangun Ustaz, sholatnya 11 rakaat, boleh nggak? Boleh selama itu memang kebiasaan. Saya nisfu Sya'ban bangun Ustaz, sholatnya 100 rakaat, nggak usah. Nggak usah ngarang-ngarang. Ya kan niatnya baik Ustaz. Coba besok pagi kamu bangun subuh, sholat subuhnya 6 rakaat. Kan niatnya baik, lillahi ta'ala. Diterima nggak sama Allah? Tidak. Ibadah ini bukan hanya niat yang tulus, tapi harus amal yang benar. Ini satu paket nih, nggak bisa pisah nih. Kalau semua orang bisa ngibadah ngarang-ngarang Ibu, ya subhanallah. Betapa banyak ibadah ini yang keluar tiap tahun macam-macam nanti. Maka kita dari awal kita katakan ibadah jangan suka ngarang. Kenapa? Agar ketutup itu pintu orang-orang yang ingin menambah-nambah agama. Coba kau bayangkan, setiap tahun, setiap daerah, setiap orang nambah satu ibadah. Berapa banyak ibadah ini nanti? Nanti anak cucu kita 100 tahun yang akan datang lagi, 100 tahun nanti dia datang. Akhirnya dia bingung mana ibadah yang benar, mana ibadah yang tambahan. Ya jangankan 100 tahun yang akan datang, sekarang aja orang banyak bingung mana ibadah yang benar, mana ibadah tambahan. Karena semua orang punya inovasi dalam ibadah, penemuan masing-masing ya subhanallah. Penemuan atau penciptaan masing-masing dalam ibadah. Lah penemuan ini, inovasi ini di dalam agama dikatakan muhdats. Muhdats itu berarti ngarang-ngarang, nggak perlu, nggak boleh melakukan itu. Jadi nggak ada hadis yang menunjukkan bahwasannya harus sholat 1000 atau 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban. Dalam riwayat yang lain dikatakan barang siapa yang pada malam nisfu Sya'ban membaca 1000 kali qul huwallahu ahad, Allah akan mengutus kepada dia 100.000 malaikat yang memberikan kabar gembira kepadanya.
tapi hadisnya bohong. Ini enggak ada hadisnya. Man ahya lailatul id wa lailatan nisfu min sya'ban lam yamut qalbuhu wa fi tamutu qulub. Kata Rasulullah SAW, barang siapa, atau di sebagian mengatakan, bukan kata Rasulullah, ini menyandarkan ke Rasulullah. Barang siapa yang menghidupkan malam Id dan malam-malam nisfu Sya'ban, maka dia tidak akan mati sebelum, atau hatinya tidak akan mati sebelum dia mati. Artinya hatinya akan hidup terus. Tapi hadis ini dhaif. Lalu dalam hadis juga ada hadis, idza tasaffa Sya'ban fala tasumu. Jika sudah masuk pertengahan Sya'ban, jangan kalian puasa. Hadis ini juga hadis yang lemah. Gak ada hadis yang benar tentang larangan puasa di dalam pertengahan Sya'ban. Tetapi hadis yang benar adalah larangan puasa 1 hari atau 2 hari menyambut Ramadan. Itu artinya 1 hari atau 2 hari di akhir bulan Sya'ban, enggak boleh kita puasa. Hadisnya Bukhari Muslim. La tuqaddimu Ramadan biyaum wala yaumain. Jangan kalian puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali seseorang yang biasa puasa, falyasumhu, boleh dia puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Jadi kalau ada ragu-ragu dia mau puasa sehari dan 2 hari sebelum Ramadan, enggak boleh. Loh gimana Ustadz, ini ragu kan belum masuk Ramadan. Kalau ragu hukum asalnya jangan puasa sampai yakin. Sama gitu juga, ragu Ustadz, ini udah masuk zuhur atau belum ya? Ini udah masuk subuh atau belum ya? Kalau ragu udah masuk subuh atau belum, sholat atau tidak? Hah? Biasanya gimana Bu? Lihat jam, betul, lihat jam boleh. Jamnya gak ada, mati baterainya. Maka hukum asalnya tidak sholat sampai melihat dengan jelas. Oh ternyata di luar terang, ada orang yang azan, baru boleh sholat. Begitu juga zuhur. Belum waktunya zuhur, udah setelah mau buru-buru, mau pergi soalnya. Jangan, belum masuk waktu jangan sholat. Karena waktu termasuk syarat sah sholat. Ya. Juga di antara yang dilarang adalah puasa di hari yang ragu. Rasulullah mengatakan, man shama yaumusyak faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang puasa di hari yang ragu, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Kapan hari yang ragu? Bingung. Karena ikhtilaf, ada yang puasa besok, ada yang enggak. Jangan puasa di situ. Sampai kapan? Sampai kita betul-betul mendengar ada yang melihat hilal Ramadan, atau sampai betul-betul puasa Ramadan atau puasa Sya'ban atau Sya'ban tergenap menjadi 30 hari. Allah alam, ini yang kita bahas pertemuan hari ini Ibu. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan, sudah 1 jam pertemuan kita. Ada pertanyaan melalui kertas atau langsung bertanya biasanya? Silakan yang paling belakang Ibu. Puasa yang biasa, puasa hari Kamis. Pas kebetulan Kamis, Jumat, Sabtunya mau Ramadan. Saya mau puasa Kamisnya Ustadz, boleh nggak? Ini kan 2 hari sebelum Ramadan. Tadi kita baca, barang siapa yang biasa puasa maka dia boleh kalau udah biasa. Jadi intinya nggak boleh puasa itu karena ingin menyambut Ramadannya. Tapi kalau puasa karena kebiasaan, bahkan kalau orang punya hutang, waduh hutang saya sisa 2 hari ini, tapi 2 hari ini terakhir Sya'ban, bahkan wajib bagi dia puasa. Bukan wajib puasa Ramadannya, tapi wajib bayar hutangnya. Iya. Langsung Ibu, boleh. Ada lagi yang lain? Nasallallahu salam wal afiyah. Ya, kita cukupkan ya.
Kurang lebih mohon maaf. Ini saja yang kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.